wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Prayogi, NIM 19030140. Saya dari IT1. Baik, di sini saya akan membuat pestisida dengan bahan dasar itu biji mahoni. Di sini saya sudah berada di hutan Tridharma Usu dan di belakang saya sudah banyak pohon mahoni. Di sini kita akan mengambil biji-biji mahoni yang sudah jatuh. Di sini kita sedang berada di kebun jagung. Nah, di sini adalah kebun jagung warga dan kita sudah minta izin untuk mencari hama ulat. Dan di sini teman-teman, ini ada tanaman jagung yang terserang hama. Dia tandanya itu pucuknya itu rusak dan di banyak kotoran atau bekas makanan ulatnya. Dan di sini kita bisa kita lihat di sini ada ulatnya. Jadi ini teman-teman ulatnya, dan di sini ulatnya ini akan kita pindahin ke tempat wadah. Jadi inilah adalah salah satu hama tanaman jagung, yaitu ulat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ulat sebanyak 10 ekor. Oke, baik, di hari ini kita akan membuat ramuan pestisida alaminya. Jadi kita sudah ada bahan biji mahoni. Ini adalah biji mahoni yang sudah kita kupas dari kulitnya. Kulitnya seperti ini, sudah kita kupas semuanya, dan biji mahoni ini sudah kita jemur hingga kering, dan setelah itu maka tinggal kita haluskan. Baik, di sini kita akan menghaluskan dengan cara manual, yaitu menggiling. Oke, baik, di sini kita sudah menghaluskan dan hasilnya adalah seperti ini. Kurang lebih ini sudah halus. Baik, setelah bijinya kita haluskan, maka kita masukkan ke dalam wadah. Untuk catatan penting, dalam menghaluskan biji ini, hindarilah memegang biji secara langsung menggunakan tangan. Karena apa? Karena nantinya tangan kita akan menjadi pahit apabila kita menggunakannya untuk makan. Baik, setelah kita masukkan hasil ulekan biji ke dalam wadah, maka tinggal kita tambahkan air. Di sini saya menambahkan air sekitar setengah liter. Setelah itu bisa kita aduk agar hasilnya lebih merata. Setelah kita aduk, bisa kita saring dan kita pindahkan ke wadah yang satunya lagi. Baik, sekarang sudah kita dapatkan ekstrak biji dari mahoni. Warnanya keruh seperti cucian beras. Langkah selanjutnya, di sini kita sudah meletakkan hama ulat dari tanaman jagung. Di sini kita menggunakan ulat sebanyak 6 ekor.
langkah selanjutnya tinggal kita masukkan daun jagung ke dalam ekstrak dari biji mahoni, kemudian kita letakkan di wadah agar daun yang kita masukkan di ekstrak mahoni ini dimakan oleh ulat. Setelah itu agak kita tiriskan. Selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah. Ini adalah hama ulatnya. Oke, baik. Setelah kita lakukan perlakuan, yaitu dengan cara mencelupkan air ke dalam ekstrak dari biji mahoni, maka tinggal kita amati reaksi dari hama ulat pada jagung ini. Dan di sini ulatnya sedang bersembunyi di sela-sela daun tanaman jagung. Maka tinggal kita amati aja, kita tunggu sampai beberapa hari kemudian. Langsung saja wadah ini kita tempatkan ke tempat yang tidak ada gangguan, sehingga penghasil pengamatannya bisa lebih baik. Oke, baik teman-teman, inilah hasil pengamatan kita setelah daun jagung diberi pestisida alami dari biji mahoni atau ekstrak biji mahoni. Hasilnya setelah 2 hari ulat pada daun tanaman jagung itu mati. Tetapi di sini kita kan memasukkan ulat sebanyak 6 biji atau 6 ekor, dan di sini hanya sisa 1 ekor. Kemungkinan yang 5 ekor lagi itu keluar dari wadah. Karena apa? Karena sifat dari ekstrak biji mahoni atau pestisida biji mahoni itu termasuk penghambat atau penolak makan. Artinya mahoni itu tergolong dalam famili Meliaceae. Sedangkan pada famili Meliaceae itu aktivitas biologi insektisida nabatinya itu memberikan penghambatan atau menghambat atau menolak makan gitu. Artinya daun tanaman jagung apabila kita semprotkan dengan pestisida alami dari ekstrak biji mahoni, maka ulat-ulat yang ada pada tanaman ini akan pergi. Ulatnya tidak mau memakan daun jagungnya, sehingga ulat yang kita masukkan di sini 6 ekor itu hanya sisa 1 ekor, dan 1 ekornya setelah 2 hari pengaplikasian ulatnya sudah mati. Sedangkan yang 5 ekornya lagi kemungkinan besar keluar dari wadah karena dia tahu bahwa dia tidak bisa memakan daun jagung ini, sehingga daun jagungnya masih utuh, banyak yang tidak dimakan akibat dari pemberian insektisida alami, yaitu ekstrak biji mahoni. Kesimpulan dari praktikum ini atau kesimpulan dari penelitian ini, ternyata biji mahoni bisa digunakan sebagai pestisida alami. Atau biji mahoni atau mahoni itu termasuk dalam famili Meliaceae yang aktivitas insektisidanya itu
menghambat atau penghambat atau penolak makan gitu. Artinya apabila tanaman kita semprotkan dengan ekstrak biji mahoni, hama-hama tersebut tidak mau memakan tanaman tersebut. Hal ini terbukti dengan kegiatan penelitian kita pada tanaman jagung. Daun jagung kita beri ekstrak dari biji mahoni dan kita masukkan hama ulat, ternyata ulatnya tidak mau memakan. Bahkan apabila dimakan setelah 2 hari ulatnya terjadi kematian. Dan terbukti juga bahwa ulat sebanyak 5 ekor itu pergi dari wadah, menunjukkan bahwa ulat tersebut tidak mau memakan daun jagung ini. Kesimpulannya lagi teman-teman, untuk lebih besarnya, pestisida botani memiliki peluang yang besar untuk digunakan dalam konsep PHT, sehingga kita sebagai para pelajar, sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa pertanian, mari kita kembangkan penggunaan pestisida botani ini agar kita bisa menyelesaikan masalah OPT itu dengan cara yang alami, tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya yang berasal dari bahan kimia. Sehingga dengan kita menerapkan konsep PHT, maka kita bisa menghasilkan produk-produk pertanian itu yang lebih organik, lebih sehat, dan menghasilkan banyak manfaat gitu. Baik itu manfaat untuk konsumen, yaitu manusia, maupun manfaat untuk lingkungan. Karena apa? Karena kita menggunakan konsep alami, maka itu sangat berguna bagi lingkungan, tidak merusak lingkungan, sehingga lingkungan kita bisa tetap terjaga. Karena apa? Karena pada saat ini lingkungan kita sudah banyak tercemar, baik itu dari kegiatan industri maupun kegiatan pertanian. Sehingga marilah kita generasi muda lebih kreatif, lebih inovatif dalam menjaga lingkungan. Kita sebagai mahasiswa pertanian, mari kita buat peluang untuk menjaga lingkungan dari segi pertanian. Mungkin ini saja video penelitian mengenai pestisida alami. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat dan memberi kita inovasi atau pemikiran yang baru untuk menciptakan sesuatu hal yang baik untuk diri kita, untuk orang lain, dan terutama untuk lingkungan kita. Baik, terima kasih. Saya Retno Prayogi, NIM 1903 01040 dari IT1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Terima kasih atas perhatiannya.